Juan pun meminta staf hotel untuk memajang 2 rancangan Johan ke depan semua orang. Tapi sepertinya yang kalian semua ketahui bahwa setiap musim kita hanya akan memilih 1 rancangan saja yang menjadi pusat desain kita. Juan mulai berbicara lagi. Dan karena itulah aku membutuhkan kalian semua hadir di sini, membantuku memutuskan mana dari 2 rancangan ini yang akan kita jadikan pusat passion kita musim ini. Lanjut Juan sambil tersenyum kepada Johan yang terlihat begitu percaya diri. Dapatkah kalian semua membantuku? Tanya Juan ulang. Kalau begitu silahkan kalian pilih rancangan mana yang menurut kalian lebih layak untuk kita jadikan pusat fashion kita musim ini melalui link yang telah aku share di grup para eksekutif, desainer, dan model sekarang. Perintah Juan. Semua orang pun mulai memilih rancangan yang menurut mereka adalah rancangan terbaik. Beberapa menit kemudian. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Kini saatnya kita lihat hasil polling kita bersama, tukas Juan. Dan ternyata pilihannya jatuh pada... Wah, Johan, ternyata rancangan pertamamu memang lebih memikat daripada rancangan keduamu yang kau kerjakan semalam suntuk itu, ujar Juan. Aku juga tidak menyangka kalau rancanganku yang prematur itu akan sangat disukai oleh banyak orang, ujar Johan sambil mengelap keringatnya dan melihat gugup ke arah Raya yang tersenyum kepadanya. Melihat Raya tersenyum, Johan langsung menelan salipannya. Dia takut Raya akan berkoar-koar membuka kedok kebohongannya. Kalau begitu, mumpung aku ada di sini, aku ingin melihat rancangan ini. Jadi dalam waktu 3 hari lalu, kau pilih model untuk fashion singkat itu. Apakah itu memungkinkan untuk dilaksanakan, Johan? Tanya Juan kepada Johan. Tentu saja sangat bisa, jawab Johan terpaksa. Hatinya kesal mengapa dia harus membuat pakaian untuk rancangannya Raya. Kau tidak keberatan kan, Ji? Tanya Juan kepada Zi. Tentu saja tidak, Juan, jawab Zi sambil tersenyum. Zi dan Juan saling berpandangan. Mereka tersenyum penuh kerahasiaannya. Juan pun menutup rapat dadakan itu dan bersalaman dengan Zi. Cincin yang bagus, terlihat indah di jarimu dan jarinya, bisik Juan. Terima kasih atas bantuanmu, Prof. Zi memeluk Juan. Mutiara akan tetap mutiara, Zi. Walaupun banyak orang yang membuat imitasinya, keasliannya tidak akan dapat tertutupi. Ingat, ajak Raya melakukan proyek rahasia ini bersamamu, tukas Juan, lalu menepuk pundak Zi dan pergi. Tentu saja, Prof, jawab Zi. Brengsek. Johan menendang sofa di kamar hotel yang ditempatinya itu. Rancangan sampah seperti itu dapat menarik perhatian banyak orang? Johan terlihat sangat gusar. Selain karena tidak rela membuat rancangan yang bukan miliknya, rasa takut kalau Raya akan buka mulut membuat tidak tenang. Aku harus berbicara dengan Raya. Johan keluar dari kamarnya dan bergegas mencari Raya. Johan berniat memecat Raya sebagai kepala desainer perusahaan. Johan memiliki wewenang untuk melakukan hal itu. Dan ini bukan pertama kali Johan memecat desainer di bawah pengawasannya. Saat Johan mencari Raya tengah berada di kamar Zi. Zi menjelaskan bahwa dirinya telah mengatakan semuanya kepada Prof Juan, baik itu mengenai pernikahan mereka maupun rancangan Raya yang telah diklaim oleh Johan sebagai rancangannya. Dan seperti tebakan Raya, Prof Juan tahu kalau itu adalah rancangan yang dibuat oleh Raya. Rencananya pagi ini Prof Juan ingin membongkar kedok Johan, tapi Zi memiliki ide yang berbeda. Zi ingin memberikan pelajaran kepada desainernya yang keras kepala itu. Maka Zi lah yang meminta Juan melakukan pemilihan atas 2 rancangan itu. Agar mata Johan terbuka bahwa tidak ada gunanya dia terus-menerus menyembunyikan bakat orang lain. Lalu Zi juga meminta Juan untuk menyuruh Johan membuat pakaian dari rancangan itu. Sebab Zi tahu hanya Raya yang tahu bagaimana kombinasi warna yang tepat untuk membuat
bahan yang akan digunakan untuk merealkan rancangan itu. Aku ingin kau membuat gaun itu, Raya, dan di saat gaun yang dibuat oleh Johan dipamerkan, kita akan mengeluarkan gaunmu juga setelahnya. Meskipun hasil akhirnya akan terlihat sama, tapi kedua produk itu akan sangat berbeda. Tugas Zi. Apa kau tidak terlalu kejam, Zi? Tanya Raya. Ini aku lakukan untuk dirinya sendiri. Sudah saatnya dia tidak menyimpan potensi para desainer muda di perusahaan kita. Aku sudah memantaunya sejak terakhir dia memecat salah satu desainer mudaku yang bernama Lydia. Tapi aku tidak punya bukti kuat saat itu. Jelas Zi. Baiklah kalau begitu Tuan Zairan Hadata. Aku mohon bantuanmu. Ucap Raya sok profesional di depan suaminya. Apa kau lupa kalau kita hanya berdua di kamarku, Raya? Sarkastis membalas perkataan Raya. Sepertinya aku harus keluar dari kamar ini segera, celetuk Raya sambil berdiri. Tapi sayang, Zi telah menahannya. Di sana kau rupanya, ujar Johan saat melihat Raya keluar dari lift. Tunggu, ujar Johan kepada Raya begitu Raya ingin pergi. Raya hanya memandangi Johan tanpa berkata apapun. Bisa kita bicara sebentar? Kata Johan, masih dengan memandang rendah kepada Raya. Sure, jawab Raya singkat. Mari ikut aku, ucap Johan yang berjalan duluan di depan Raya. Raya mengikuti Johan ke taman belakang hotel. Johan berhenti dan memandang Raya yang ada di belakangnya. Aku tidak perlu ucapan terima kasih darimu sebab telah mengangkat karyamu sebagai pusat fashion kita, jawab Johan penuh percaya diri. Pria ini mencoba memanipulasi keadaan, membuat Raya merasa kalau Johan bukanlah seorang pencuri karya-karya, melainkan seorang penyelamat karyanya. Raya tersenyum tipis. Raya mau lihat apa yang sebenarnya taktik yang akan Johan gunakan untuk membuat dirinya diam dan mundur. Raya, kau pasti tahu, bagi seorang desainer pemula, untuk sampai ke tahap seleksi seperti kemarin saja sangat tidak mungkin, bahkan mustahil. Tapi rancanganmu bahkan sampai terpilih oleh Tuan Juan. Tidakkah kau bertanya-tanya mengapa hal itu sampai terjadi? Johan memulai taktik kotornya. Memang apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Raya dengan wajah pura-pura bodohnya. Kau tahu, aku terpaksa harus mengakui rancanganmu sebagai rancanganku, seru Johan sedikit kiku. Maksudmu, kau mengakui rancangan yang sudah berkali-kali kau tolak itu sebagai rancanganmu? Ulang Raya dalam hati. Raya ingin rasanya menampol wajah munafik pria di hadapannya ini. Aku melihat ada potensi di rancanganmu itu, tugas Johan. Benarkah? Potensi di rancanganku. Raya terus mengulangi perkataan Johan sambil tersenyum, berpura-pura bodoh agar Johan tidak curiga, agar Johan mengira Raya dapat dimanipulasinya. Ya, kau pasti tahu kan Raya? Jika rancanganmu itu tidak aku akui sebagai rancanganku, maka Tuan Juan pasti tidak akan melirik rancangan itu sama sekali. Sedangkan menurutku, aku merasa rancangan itu cukup baik dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Johan kembali bermain kata-kata di depan Raya. Itulah mengapa aku terpaksa mengakuinya, ujar Johan lagi. Well, akhirnya kau terpaksa mengakui rancanganku sebagai rancanganmu, ulang Raya penuh penekanan. Ya, aku terpaksa, ucap Johan. Kalau tidak, maka Tuan Juan tidak akan memilih rancangan itu. Dan jika Tuan Juan tidak memilih rancangan itu, maka semua orang pasti tidak akan memilih hal yang sama. Lanjut Johan meneruskan omong kosongnya. Well, bisa disimpulkan bahwa rancanganmu itu naik karena aku. Tapi aku sungguh tidak perlu ucapan terima kasihmu Raya, ucap Juan lagi. Lantas? Tanya Raya masih bermain polos. Ya, aku hanya menekankan bahwa karena nama besarkulah rancanganmu bisa sampai ke posisi itu. Dan kalau kau ingin melihat rancanganmu itu menjadi tren center musim ini, maka kau harus bersedia mundur dari perusahaan kita. Akhirnya, Johan sampai pada maksud akhirnya setelah berputar-putar begitu lama. Jadi ini yang ingin kau sampaikan kepada aku?
Sungguh membuang-buang waktuku saja, gumam Raya dalam hati. Aku akan memberikanmu pesangon, dan ya, tidak hanya itu, aku akan memberikanmu 5% keuntungan yang aku dapatkan setiap bulannya dari penjualan pakaian itu. Johan mencoba melakukan negosiasi dengan Raya. Wow, sungguh penawaran yang luar biasa untuk sebuah rancangan yang sangat biasa, sarkas Raya. Jadi, kau boleh ulangi semuanya, Jo? Kau mengakui rancanganku sebagai rancanganmu karena kau melihat adanya potensi di rancanganku? Benar begitu? Tanya Raya kepada Johan. Iya ya, kau benar, jawab Johan gugup. Tangannya mulai gemetaran. Seumur hidupnya Johan tidak pernah sampai melangkah sejauh ini dalam menyingkirkan rivalnya. Kalau kau tidak mengakui rancanganku sebagai rancanganmu, maka Tuan Juan dan orang-orang tidak akan melirik rancanganku sebab aku hanyalah desainer pemula, kata Raya selanjutnya. Betul sekali, jawab Johan singkat. Dan jika aku ingin orang lebih banyak lagi mengenal rancanganku, maka aku harus keluar dari perusahaan ini, lalu sebagai gantinya, kau akan memberikanku pesangon yang sangat luar biasa itu. Tugas Raya sambil tersenyum. Actually, kau sangat pintar menyimpulkannya, Raya, jawab Johan. Raya tersenyum dan memanggil Johan dengan isyarat jarinya. Sini, aku bisikan sesuatu, Johan. Johan pun yang sudah tidak bisa fokus lagi dengan bodohnya menuruti perintah Raya. Johan mendekatkan kupingnya kepada Raya. What the fuck? Bisik Raya lalu pergi meninggalkan Johan. Kau? Erang Johan begitu mendengar makian dari Raya pas di kupingnya. Johan langsung mengejar Raya. Aku tidak sebodoh yang kau kira, Johan. Raya menghentikan langkahnya dan menatap Johan tajam. Kau ingin mendekapku dari perusahaan ini setelah mencuri rancanganku? Kau bermimpi terlalu lama, Johan. Wake up, ini sudah jam 12 siang. Sarkas Raya lalu tersenyum. Kau jangan sombong, Raya. Kini semua orang tahu kalau itu adalah rancanganku. Buka mulut pun saat ini kau tidak akan bisa membuktikan bahwa itu adalah rancanganmu. Sentak Johan dengan muka culasnya. Karena sudah kadung begini, Johan pun terpaksa membuka topeng yang ia gunakan. Seharusnya saat aku menawarkan sejumlah keuntungan untukmu, kau dengan hati penuh syukur menerima kebaikanku itu. Tapi kau yang terlalu maruk, Raya. Kau ingin ketenaran sebagai seorang desainer, dan lihatlah, nothing. Kau tidak mendapatkan apapun juga, getus Johan. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada orang-orang, Johan, ujar Raya dengan senyuman sombongnya. Sebab rancangan itulah yang akan membuktikan bahwa dia adalah karyaku. Raya pun meninggalkan Johan yang sedang kesal karena semua ucapannya. Aku tidak akan termakan kata-katamu, Raya. Kau pasti hanya berbohong. Bagaimana caranya rancangan dapat menunjukkan siapa desainernya? Dasar wanita bodoh. Maki Johan lalu pergi juga dari tempat itu. 3 hari ini menjadi 3 hari yang sangat sibuk di hotel itu. Hal itu bertambah sibuk karena David Hardata, pemilik HD Fashion Company, sebenarnya malah memajukan peragaan busana yang tadinya akan diadakan 2 minggu lagi dipercepat hingga akhir minggu ini. Tapi ini hanya sebatas openingnya. Pamerannya serta transaksi akan tetap diadakan pada minggu kedua. Hal ini terjadi karena menurut David, rancangan yang menjadi pusat fashion musim ini hanya boleh dipamerkan satu lagi untuk mencegah terjadinya kebocoran rancangan pada pihak pesaing. Itu artinya dalam 3 hari ini rancangan harus siap sehingga tepat di penghujung weekend ini dapat dipamerkan. Z telah mengumpulkan orang-orang kepercayaannya mulai dari tim pembuat bahan kain yang dibutuhkan Raya hingga orang-orang untuk produksi. Permasalahannya kini hanyalah model. Z tidak melihat ada satupun model yang bersedia untuk mendampingi Raya. Berdasarkan penyelidikan Z, semua model dari semua kelas model yang ada menolak untuk bekerja sama dengan Raya. Sekarang yang kita butuhkan hanya model, tugas Z kepada Raya, Ansel, Dennis, dan Nana. Kebetulan rapat emergensi mereka adakan di kamar si Pucuk. Sebab si Pucuk ngebat ingin ikutan misi rahasia ini,
Sedangkan Ane, dia ada di ruangan ini karena menjaga si pucuk daun cabai yang kepalanya terpaksa mendapatkan jahitan cinta dari Ane. Semua mata otomatis melihat ke arah Ane, sebab Ane lah satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Wait, mengapa kalian semua melihat ke arahku? Seru Ane panik. Roman-romannya Ane akan mendapatkan pemaksaan. Ane, kau kan dulu pernah ikut fashion show gitu. So, please, tolong aku kali ini. Binta Raya dengan mata pupi eyes-nya. No, big no. Aku gak bisa. Aku akan mengacaukan segalanya. Tolak Ane. Kenapa tidak kau sendiri saja, Raya? Kau cantik. Kau cukup memakai sepatu high heel yang sangat tinggi, maka tidak akan jadi masalah. Tugas Ane. Tidak, aku tidak mau ada yang melihat istriku berlenggak-lenggok di atas catwalk. Sentak sih. Si, kau dengar sendiri alasannya kan Ane? Ucap Raya sambil menghela nafas pelan. Kalau begitu, aku pun tidak setuju Ane Mary yang berjalan di atas catwalk itu. Salah Dennis. Ane adalah calon istriku. Aku tidak ingin orang lain melihat kemolekannya selain diriku. Ucap Dennis ikut-ikutan perkataan si. Peletak. Dennis mendapatkan triple jetakan. Satu dari Ane, satu dari Raya, dan satu lagi dari Ansel. Seenaknya saja kau bicara, ujar Ane dan Raya serentak. Au, teriak Dennis sambil melihat ke Ane, Raya dan Ansel. Aku bisa paham kenapa Ane dan Kak Raya mencetakku, tapi kenapa kau juga mencetakku, Ansel? Seru Dennis sambil memanyunkan bibirnya. Karena ingin saja, jawab Ansel menyebalkan. Lalu kenapa kau tidak ikut sekalian mencetakku, Kak Zi? Tanya Dennis yang kesal kepada Zi, yang terlihat hanya senyum-senyum sambil melipat tangannya hingga memperlihatkan otot-otot tangannya yang menurut Dennis sengaja Zi pamerkan di depan sang kakak ipar. Untuk apa? Toh sudah diwakilkan oleh kakak iparmu? Jawab Zi tersenyum. Kalian semua menyebalkan? Serunya lalu memegangi kepalanya yang jadi sedikit sakit karena dicitak oleh 3 orang tadi. Ane tersenyum tipis melihat bagaimana raut wajah bahagia Zi saat mengatakan itu kepada Dennis. Ane dapat menangkap signal cinta dari Zi untuk Raya dalam setiap ucapan yang Zi ucapkan tadi. Meskipun memendam rasa untuk Zi, tapi Ane bahagia saat melihat Zi bahagia dengan cintanya kepada Raya. Semoga kebahagiaan selalu bersama kalian, gumam Ane dalam hati sambil nundukkan kepalanya. Dia tidak boleh melihat Zi terlalu lama, tidak boleh melihat milik orang lain lebih dari 5 detik, karena di detik ke-6 kau akan berpikir untuk menjadikannya sebagai milikmu.